Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini yang sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, Sabtu tanggal 29 April 2023. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu yang sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar mengerti dan taat akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diberikan tema renungan keseharian pun diurus. Menurut Yohanes, yang dikisahkan pada bagian ini adalah penampakan Yesus yang ketiga. Ada ayatnya yang ke-14. Penampakan pertama dan kedua boleh dikata belum ada interaksi mendalam, karena hanya sepintas dan berlangsung cepat. Pada penampakan yang ketiga itu terjadi interaksi yang mendalam, hubungan yang begitu dekat dan ada kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Mereka pun, para murid, belum mengetahui kalau yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus. Sampai murid yang dikasihi Yesus mengenali setelah mereka mendapatkan banyak ikan. Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 2 kali. Menjadi menarik bahwa setelah peristiwa itu, Petrus dan kemudian kawan-kawannya memutuskan untuk kembali bekerja
menjadi nafkah seperti biasa. Lebih menarik lagi karena justru mendatangi mereka dan kemudian larut dalam keseharian mereka, murid-muridnya di pantai dan di danau Galilea. Kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu sepenuhnya ikut dan terlibat dalam seluruh keberadaan dan keseharian murid-muridnya. Ia hadir ketika murid-muridnya sedang tertekan karena gagal dalam pekerjaan. Yesus menyuruh mereka bekerja dan menyertai mereka dalam bekerja. Ia melihat bagaimana murid-muridnya menghitung hasil, mengelolanya sampai menyajikannya dengan penuturan kisah demikian. Yesus menghadirkan Yesus sebagai sosok yang hadir dalam seluruh urusan kehidupan para pengikutnya. Seberapa dalam kita merasakan kehadiran Kristus dalam keseharian kita dengan semua urusannya? Seberapa jauhkah kita menjadi semakin peka mengalami kehadirannya dalam urusan-urusan yang paling dekat dengan keberadaan sehari-hari kita? Betapa berbahagianya kita bahwa di setiap kehidupan dan waktu, tempat, serta dalam segala urusan kita merasakan kehadirannya. Ia menghampiri kita dan membicarakan urusan-urusan kita sampai pada hal-hal yang sangat pribadi. Amin. Demikian renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kiranya firman-Mu ini memberikan kekuatan dan pengajaran serta senantiasa menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu atas aktivitas yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadikanlah aktivitas kami sebagai ibadah dan pengabdian kami kepadamu Tuhan. Pagi ini juga kami mau berdoa, mohon berkat-berkat bagi bangsa kami. Berdoa kepadamu Tuhan agar Engkau memberikan kebijaksanaan dan kekuatan bagi pemimpin pemerintahan kami, khususnya di daerah kami ini. Agar mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon agar Tuhan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami, serta memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.